Nah, nomor 6. Di sini kita lihat bahwa fungsi di sini fx-nya, atau kita cari di lahan yang lebih besar ini. Ini fx-nya adalah x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 9x. Diketahui fx-nya itu dan f aksennya merupakan turunan pertama dari fungsi fx. Oh, ini sih sederhana ya. Tinggal kamu turunkan dan evaluasi di titik min 3 ya. Kalau yang ini ya, sederhana ya. Jadi ini kamu turunkan jadi apa kalau diturunkan? 3x kuadrat plus 10x plus 9. Ya udah, berarti di sini f aksen dari min 3-nya berapa? Tinggal dihitung aja. 3 kali min 3 kuadrat ditambah dengan 10 kali min 3 ditambah 9. Ini sama dengan di sini, ini jadi 9 kali 3 itu berapa? 20? 27 dikurangi 30 ya, ditambah 9. Hasilnya berapa? 27 kurangi 30 tambah 9, 6 ya. Min 3 tambah 9, 6. Oke. Kalau itu sederhana. Jawabannya E. Kalau ini saya rasa semua benar ya. Yep. Oke, lanjut. Oke, ujian masuk UGM. Nah, di sini oke, kita cari space yang agak besar di sini ya. Oke, ini kita punya, diketahui fx-nya adalah g x min akar 6x min 2. Jika f aksen 3-nya sama dengan 6, maka g aksen min 1 sama dengan berapa? Ada yang udah ini? Dapat berapa? Siapa? Diana udah? Rizky? Enggak, belum. Jadi belum? Ini kan pakai aturan rantai yang tadi ya. Kita punya apa di sini? Kita punya fx-nya adalah Gx sama fungsi dengan komposisi ini. G dari x min akar 6x min 2. Nah, kalau seperti ini, kita bisa juga fx ini ditulis dengan x min, ini 6x min 2 itu kan 6x min 2 pangkat setengah ya kan, seperti yang tadi ya. Pangkat setengah ya. Nah, lalu turunannya berapa? Turunannya dari sini kita gunakan aturan rantai ya. F aksen x itu adalah di sini G aksen ya, X, G aksen X min, ini tetap, ini kan kotaknya ya, ini kan kotaknya, jadi ini tetap bagian kotak, min, ini di dalam masih 6x min 2 pangkat setengah. Nah sekarang turunan dalamnya itu kotaknya ini loh, ini nih kotaknya ya, ini kotaknya. Berarti kita kalikan dengan siapa? Dengan 1 dikurangi ya. Kita kurangi dengan 1. Ini turunan dari yang sini berapa? Turunan ini berarti setengah ke depan ya. Ini 6x min 2 kotak yang ada di sini dikali dengan ini pangkat setengah itu min setengah di sini berarti ya. Min setengah. Udah selesai sampai sini? Belum. Karena kotak kita ternyata di dalam sini, di dalam kotak ada kotak lagi. Ya. 6x min 2. Nah, kalau kamu turunkan 6x min 2 isinya adalah 6. Diturunkan lagi 6x min 2 isinya 6. Oke, sampai sini ada yang tidak dipahami atau sudah paham cara turunannya? Udah. Udah Pak. Perhatikan tugas kita adalah mencari G aksen min 1 itu berapa? Min 1.
Nah, tapi kita punya informasi bahwa Aksen turunan 3. F di 3 itu adalah 6. Berarti kalau kita tulis di sini adalah F aksen 3, F aksen 3. kita Sama tinggal dengan masukkan saja di sini G aksen. Di sini berarti X-nya jadi 3. 3 min min 6 kali 3 dikurangi 2. Ya, pangkat setengah. Ini setengah itu akar berarti ya. Dikali dengan 1 min setengah. Ini juga 6 kali 3. Ya. Dikurangi 2. Pangkat min setengah. Dikali dengan 6. Oke. Nah, lalu ini katanya F aksen 3 itu adalah 6. Berarti kita ganti ini dengan 6. Sama dengan G aksen masih tetap. Perhatikan di sini 3 dikurangi. Bagian ini berapa? 6 kali 3 18 dikurangi 2 adalah 16. 16 diakarkan menjadi 4 ya. Pangkat setengah kan berarti diakarkan ya. 16 akar 16 adalah 4. Jadi 3 dikurangi 4 adalah min 1. Nah, ini ketemu nih bentuk ini G aksen min 1-nya. Ya. G aksen min 1 dikali dengan yang ini dikali ini 1 dikurangi ini setengah masih tetap setengah di situ dikali dengan yang ini 6 kali 3 berapa? 18 min 2 16 ya. 16 pangkatnya min setengah. Jadi dia ada di bagian bawah sebetulnya pangkatnya. Oh, ini kurang 1 ya. Oke. Ini jadinya 4 ya. Jadi 1/4 ini dikali dengan berapa? Sorry, 1/4 ya. Ini ada setengahnya. Ya. Atau ini 4 pangkat min 1 ya. 4 pangkat min 1 itu kan 1/4 ya. Oke. Dikali dengan 6. Nah, perhatikan kalau kita punya, ini kan perkalian ya. Kita punya berapa? Ini jadinya 3/4. Ini bagian ini kita punya hasilnya adalah ini 6. Sorry. Sebentar saya hapus bagian ini. Kalau pindah agak repot. Oke. Ya. Ya, oke. Lanjut. Sini 6. Kemudian di sini ada G aksen min 1 dikali dengan ini kalau dibagi 6 juga sebenarnya bisa ya. Dibagi 6 ke sini boleh aja sih. Ini 1 min 1 di sini. Oh, sorry, kenapa 1 ya? Oke, ada yang oh ya, ini dari turunannya. Oke, itu dari turunan. Ya, jadi di sini nanti kamu punya 1 min berapa nih? 1/8 itu berapa? 1/8 kali 6 ya. Jadi nanti kita punya G aksen min 1 itu adalah di sini berarti 1 itu 8/8 jadi 7/8. 7/8 dikali 6 ya. Dikali 6 ya. Ini dikali ini sama dengan 6. Jadi kalau dibagi 6 ini 1 jadinya. Oke, ada yang bermasalah di sini ya. Oke, coba ini ada yang bermasalah di atas ini di option tidak ada pembagian tidak ada hasil yang bentuknya tidak ada hasil yang bentuknya pecahan ya. Di mana yang bagian salah ini? Kalau kita lihat. Coba perhatikan yang lain. Ada yang bermasalah? Di sini kita punya oke.
Oke, kali 6-nya itu, sorry, kali 6-nya itu ini kurungnya yang salah. Dededededededet. Kali kurungnya di sini. Piu. Nah, ini yang salah, kurungnya adanya harusnya di sini. Jadi bagian ini, sorry, ini bagian yang salah. Saya hapus saja yang ini, kurungnya saja yang salah. Salah kurung ini bermasalah ya. Salah kurung itu sangat bermasalah. Oke, jadi nah, kita lanjutkan. Ini pen. Ya. Berarti yang ini jadinya karena kurungnya ada di sini, maka ini 6 dibagi dengan 2, ya, 6 dibagi dengan 2 jadi 3. Jadi ini 3/4. Sorry, ini saya hapus. Oke. Jadi ini hasilnya adalah 3/4. Ini 3/4, 3/4. Maka 1 dikurangi 3/4 tinggal apa? 1/4. Di sini tinggal 1/4. Jadi G aksen X-nya berapa di sini? Tinggal kalikan aja dengan 4. G aksen min 1 adalah di sini 4 kali 6 di sini ya. 4 kali 6 ke sini. Jadi kita punya berapa? G aksen X-nya adalah 24. Paham sampai sini? Jawabannya adalah D. D. Ada yang menjawab D? Ada, Pak. Ada. Oke. Udah ya? Ada pertanyaan? Ayo dicerna, diamati dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Udah? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjutkan materi berikutnya atau soal berikutnya. Ya, oke. Nomor 8. Nah ini ada yang jawab ini nggak? Enggak. Nggak ya? Ini salah soalnya. Mantap. Awas jangan bilang pantesan saya nggak bisa gitu. Ini soalnya yang ini yang bermasalah di soal kalian yang dikirim itu F saja. Jadi kurva F naik kapan gitu ya? Kalau nggak salah. Kurva F naiknya kapan? Harusnya kurva F 1 min X itu naik pada interval berapa gitu. Jadi ada di dalam sini ada yang harus dievaluasi yaitu 1 min X. Ya. Oke ya. Itu kesalahan tulisan soalnya. Jadi di sini berarti kita harus mengevaluasi bagian sama sebenarnya karena ini naik berarti F aksennya harus positif. Ya. Tapi kita evaluasinya yang ini berarti F aksen X-nya harus positif ini. Ya. Nah, berarti kalau kita punya seperti ini, kita harus mencari dulu sebenarnya F-nya. F dari 1 min X. Sorry, aduh, ini agak repot ya. Oke, saya buat ini aja. 1 min X. Oke. 1 min X, berapa ini hasilnya? Jadi kita punya, di atasnya kan ada Fx nih. Fx-nya kan ini. Jadi kalau F1 min X ya tinggal ganti X-nya dengan 1 min X gitu ya. Jadi nanti kita punya di sini adalah 1/3 ya, kemudian di sini 1 min X pangkat 3 ditambah dengan ini adalah 1 min X kuadrat seperti halnya fungsi ini ya.
ditambah dengan 13. Maka kalau kita mau mengevaluasi turunannya berapa, ini juga jadi apa? Nggak jelas ya. Saya hapus saja ya. Yang ini. Oke. Khawatirnya nanti salah lihat. Ini 1 ini di sini. Di sini 1. Nah, jadi kita punya F aksen dari 1 min X itu adalah, ini ada pangkat 3 ya. Ini ada pangkat 3 berarti kedepankan 3 jadi 1 kan. Jadi kita punya 1 min X pangkat 2 dikali dalamnya kan ini, karena ini adalah fungsi pangkat ini yang ada di dalam sini harus diturunkan, maka kita kalikan dengan turunannya yaitu min 1 di situ. Oke, ditambah dengan ini 2, turunkan ke depan 1 min X dikali dalamnya berapa? Min 1 juga. Ditambah 13, ya karena nggak ada X-nya jadi kita ini hanya konstanta saja, jadi tidak perlu atau turunannya adalah 0. Jadi kita cukup seperti ini ya, sampai yang bagian ini saja. Nah, maka dari sini kita punya min 1-nya bisa pindah ke depan, kasih tanda negatif saja cukup. Kemudian ini 1 min X dikuadratkan, kita buat jadi sesuatu yang bisa dioperasikan, jadinya 1 min 2X plus X kuadrat gitu ya. Kemudian ini udah selesai sampai sini, dikuadratkan ya. Kemudian ini negatifnya kita buat ke depan jadi min 2, di sini ada 1 min X begitu. Kalau kita jabarkan lagi lebih rinci lagi, bagian ini kita punya min 1 plus 2X min X kuadrat, yang ini min 2 nya jadi min 2 tetap, yang ini min kali min jadi plus 2X. Sehingga kita bisa operasikan di sini min X nya min X kuadrat ya, min X kuadrat, kemudian ini 2 dengan 2X, 2X dengan 2X jadi plus 4X, ini min 1 min 2 jadi min 3. Seperti ini ya. Oke, paham ya? Ini adalah turunan pertamanya. Jadi turunan pertamanya. Kita pindah layar aja ke sini. Oke. Nah, perhatikan kita punya turunannya. F aksen dari 1 min X. Katanya kalau ingin naik tandanya ini harus positif begitu. Dan kita sudah punya tanda fungsinya ini, min X kuadrat plus 4X min 3, berarti kita harus min X kuadrat plus 4X min 3 lebih besar dari 0. Jadi kita harus di sini mencari X, bilangan-bilangan yang bisa membuat ekspresi ini positif. Di mana saja ekspresi bilangan-bilangan itu yang bisa membuat ekspresi ini positif. Jadi kita di sini berhubungan dengan pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan kan jadinya ini masalah pertidaksamaan yang sudah dipelajari sebelumnya. Perhatikan ini X kuadrat, di sini ada negatif. Saya mau ganti saja ke arah atau ke bentuk yang positif ya. Karena ini tidak enak dilihatnya ya, hanya ya boleh aja sih kamu bekerja dengan ini, tapi saya biasanya dengan bilangan positif. Tapi akibatnya apa? Akibatnya ini tandanya kalau kita bagi dengan bilangan negatif harus menjadi berubah tanda seperti yang aturan di materi sebelumnya. Jadi ini adalah X kuadrat dikurangi, saya kalikan dengan negatif ya, 4X ditambah 3, ini berarti berubah tanda, kurang dari 0. Oke. Nah, lalu di sini kita punya persamaan kuadrat yang harus difaktorkan, pencari nolnya berapa gitu, atau pembuat nolnya berapa. Kita kan bisa faktorkan ini menjadi berapa? X min 1 X plus 3. Min 3 min 1 dengan X plus 3. min 3 kan? Punya saya udah diubah Samuel. Mungkin punya Samuel masih yang bagian atas ya. Punya saya ini diubah min 3, jadi kalau dikalikan hasilnya adalah plus 3, dijumlahkan adalah min
4. Oke. Nah, ini sama dengan 0, saya buat sama dengan 0 dan saya akan membuat di sini gitu ya. Garis bilangan. Ini X-nya sama dengan pembuat nolnya 1 atau 3. 3. Ya, jadi kita punya di sini 1 misalkan ya. Dan di sini 3. Nah, di mana yang positif dengan notasi ini atau negatif dengan ini? Kita akan bekerja dengan yang ini. Berarti kita akan mencari yang memenuhi tandanya negatif ini. Yang memenuhi tandanya negatif berapa gitu? Di mana gitu? Kita ambil aja di sini misalkan ada 0 ya, titik sampel, atau ini kan udah X kuadrat ya. X kuadrat kan bentuknya berarti karena ini A-nya itu positif, berarti ini kan bentuk kurvanya seperti ini. Artinya di sini adalah positif, di sini negatif, di sini positif. Jadi yang ini positif, di sini negatif, di sini positif ya. Karena ini daerah sini setelah 3 itu ada di atas sumbu X, dan sebelum 1 itu juga ada di atas sumbu X, tapi diantaranya itu ada negatif. Maka daerah penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya, nah ini juga mengikuti yang ada di option, dia naik. Kalau sebelumnya kan dia tidak punya tanda yang sama ya, tapi di sini dia mengikuti yang mengikut sertakan titik pembuat nolnya. Jadi di sini kita kita nyatakan bahwa min 1 dengan 3-nya masuk dan solusinya adalah ini yang negatif. Jadi negatif di sini adalah mana hasilnya? 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Ini yang mana ini? Nah, ini ada C ya. 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Oke. Ada pertanyaan kah sampai sini? Cukup? Paham ya?